Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sedang berada di Kalabumi, tempat nongkrong ya, Mek? Iya. Mek atau Wahyu? Wahyu. Wahyu. Panggilan. Ya, saya bersama ownernya dan ini merupakan perusahaan ya, PT ya. PT ya. PT Kalabumi Coffee Shop dan ya coffee shop aja untuk sementara coffee shop. Namanya PT Kalabumi Tetap Membumi. Kalabumi tetap membumi, Membumi, ya. Bergerak di bidang coffee shop. Iya, coffee shop. Oke, bersama ownernya atau direktur di sini di PT Kalabumi, Wahyu Satriarjuna dan istrinya Rizka Naisela ya. Ica Naisela ya. Ica Naisela, kita akan melakukan interview bisnis seputar bisnis dengan Wahyu. Baik, kenapa mendirikan usaha di bidang coffee shop ini? Apa latar belakangnya? Kalau kita latar belakangnya sebenarnya kita udah diduga dulu buka coffee shop, cuman skalanya kecil. Oke. Ya kan? Nah di situ tuh kita lihat pasarnya nggak bisa berkembang, maksudnya ya sekecil itu dengan di dalam toko vape juga nggak bisa berkembang karena awalnya buka di toko vape. Di toko vape. Nebeng ya. Nebeng di dalamnya. Nah tujuannya untuk melihat pasar mungkin. Sebenarnya awalnya bukan melihat pasar juga, kita melayani konsumennya vape tadi. Ya nggak nge-vape aja, minum. Cuman kalau diseriusin nggak bisa nih di sini gitu. Nah harus dikembangin lah gitu. Harus dikembangin. Iya. Dan cara mengembangkannya seperti apa? Nah mengembangkannya itu, jadi kita cari tempat yang kayaknya luas, Lebih proper. yang lebih Kayaknya proper. lebih Ya. Nah kebetulan di bawah rumah ini sekarang di bawah rumah kita ini. Oh ini Di basement. berarti ini halaman rumah ya? Iya. Halaman rumah yang Basement. dimanfaatkan untuk Dimanfaatkan. coffee shop. Dulunya sebelumnya ini tempat pengelolaan air minum ya, kayak Mor Aqua gitu. Kayak aqua pabrik tuh, Pabriknya. silang pabrik. Nah kita punya konsep industrial lah namanya, kan industrial modern yang suasananya juga kita beda-bedain. Ada ada tamannya, ada semi outdoornya, ada indoornya. Oh jadi berbeda-beda ya? Berbeda-beda formatnya. Berarti mungkin kalau untuk yang formal di dalam, Formal di dalam, semi formal di Yang sini Iya. ya, smoking di dalam, kalau buat ngerokok di luar. dan santai di sana mungkin ya. Oke, latar belakangnya itu ya untuk mendirikan usaha ini. Berarti bukan karena ketertarikan di dunia coffee shop ini. kalau saya jujur saya sebenarnya lebih apa namanya nih, suka ngumpul gitu, sharing. Nah jadi kalau kita sharing di tempat coffee shop yang di dalam Inhale tadi itu kan segmennya terbatas gitu. Nah kita karena pingin mau buka yang lebih besar, nah kita hobi nongkrong, apa nih yang cocok nih untuk kawan ngobrol, ya kopi kalau menurut saya. Nah kebetulan saya juga hobi ngopi gitu. Dan kenapa bukanya di rumah? Awalnya kan mau di ruko itu kan, yang di tempat, tapi di sebelahnya. Karena kebetulan kosong waktu itu, jadi kita kepikiran buat di situ. Tapi setelah dipikir-pikir, kayaknya kalau konsepnya di ruko udah biasa. Kalau untuk coffee shop ya udah, ruko kan lurus aja gitu kan, kotak aja gitu. Terpaku Jadi, sama ini ya, bangunan. Jadi kalau untuk bikin konsep industrialnya kayak udah biasa gitu. Jadi akhirnya kita iseng pikiran kenapa nggak di bawah rumah aja ya, kan nggak kepake nih, tapi mikir lagi budgetnya berapa ya, kan lebih gede kan soalnya daripada ruko, tapi ternyata pas diiniin lebih bagus di bawah, ya udah kita coba. Padahal awalnya mikirnya juga nggak mungkin rame nggak ya, karena jauh ke dalam, Tempatnya di dalam. iya. Iya. Tahu-tahu ada orang nggak ya, tapi terbukti sukses sih. ya Alhamdulillah. rame Iya. dari awal itu. Jadi Di luar ekspektasi sih. Iya. Indikator suksesnya tuh Kalabumi banyak tampil di Instagram anak muda ya. Jadi setiap updatean biasanya sedang di Kalabumi. Kenapa tuh Pak segmentasinya tiba-tiba anak muda semua? Memang segmentasi pasarnya kah atau cara kita untuk branding ini? Iya, iya. Kenapa kok bisa ke anak muda segmennya yang datang? Kalau sebenarnya sih kita mengkonsepnya memang kita nengok umur yang konsumtif itu kan dari umur 20 ke 30. Oke. Mungkin yang sering nongkrong ya kan, sering tukar pikiran itu lebih ke anak muda. Nah jadi ya memang kita mengkonsepnya ke arah anak muda gitu. Oh, ke arah anak muda, iya. tapi tidak menutup juga ya untuk Oh iya, orang tua iya, gitu ya. iya. Nah, oke,
yang membuat keunggulan bersaing Kalabumi ini daripada tempat-tempat lain gitu? Kan banyak nih konsumen yang datang misalnya, kan banyak nih misalnya konsumen-konsumen lain yang datang, kan mungkin Wahyu sebagai owner bertanya gitu, Iya. kenapa sih milih Kalabumi? Kalau yang Itu karena tempatnya kah? Atau karena kopinya gitu? Atau karena dua-duanya saling menutupi gitu? kalau kayaknya saling menutupi, karena kopi yang enak nggak cukup gitu kan, dan tempat yang enak juga nggak cukup juga gitu. Jadi dua-duanya berkaitan. Nah, kalau kita di sini memang yang kita tonjolkan menunya cepat saji, terus ya harganya relatif lah. Kantong Kalau saya bilang masih murah. ya Daripada- iya makanya. Berarti harga yang murah. Buat Iya. sekolahan masih Iya. oke. Iya, iya. Masih semua segmen ya Iya. bisa hadir di sini. Nah, yang terakhir tuh kopinya memang harus enak. Karena kalau nggak enak, sebagus apa tempatnya, orang nggak bakalan balik kan. Ketipu ya? Iya, Gampang sekali ketipu. Dicoba Udah, kopinya, nggak balik lagi dia. balik lagi. Iya. Berarti semuanya udah ada ya keunggulan kopi. Iya. Dari mulai harga makanan yang murah, setelah itu tempat yang asik ya. Saya bilang pun asik ya. Layout dia luar biasa. Dan yang terakhir apa tadi? Penyajiannya Konsep cepat, ya, konsep. penyajian dan lain-lain. Berarti tidak hanya melulu tentang tempatnya saja ya. Tempatnya saja Bukan iya. hanya melulu tentang layoutnya saja. Tapi kalau dibilang layout itu tidak penting, gimana? Layout tidak penting, Layout itu tata letak tetap tempat penting, ya. Nah, tetap penting sih menurut saya. kalau dalam persenannya itu berapa persen menentukan orang untuk memilih duduk di sini? Kalau saya pribadi sih melihat tempat untuk kita nongkrong hampir 50%. Kalau menurut saya, 50%. iya. Karena ketika kita sampai di sana kita nggak nyaman, kita nggak akan bakalan repeat order kan. Iya. Kalau kita udah nyaman, mungkin sekali nongkrong kita mau sampai 2 cup 3 cup tuh. Karena enak ya. Iya, karena di sini ada di bawah pohon kita duduk, jadi adem kan. Buat orang foto-foto kan. Iya. Kalau anak-anak sekarang tuh lebih carinya tempatnya buat foto. Oh, Instagramable. Iya. Instagramable. Iya. Jadi mereka itu juga termasuk Dan mereka tujuan pun mereka di sini. begitu tempat ini Instagramable ya, mungkin mereka posting di Instagramnya dan jadi Jadi orang kepo karena promosi ini gimana gratis ya, ya? promosi gratis untuk Iya. tempat kita. Nah, cerita sedikit dong Mbak Ica atau Mas Wahyu, kenapa lebih itu ya mendalami di bidang ini gitu? Katanya belum dapat jawabannya. Nah, kalau saya Sorry, latar belakangnya Mas Wahyu kuliah sebelumnya kuliah di bidang? di administrasi bisnis. Oh, administrasi. Iya. Mbak Ica sama ya? Junior saya nih. Junior. Oh, junior. Iya. Teman saya nih kebetulan. Teman saya. Sama-sama bisnis. Tapi sudah kaya. Amin. Jadi gitu ya. Kenapa? Biasanya kan orang setelah tamat kuliah, mereka cari pekerjaan. Iya betul. Kenapa Mbak Ica, Mas Wahyu lebih memilih untuk berbisnis? Sebenarnya kalau saya pendapat saya ya, anak muda sekarang mereka idenya bagus, cuman mereka kurang percaya diri dan kurang ada relasi. Nah mungkin harusnya dikelola betul anak muda itu. Jadi kita harus melihatkan contoh-contoh senior yang bergerak di bisnis gitu kan. Wah Gak ternyata dulu kerja kantoran. iya gitu. Tapi Bisa. mindset itu kan terciptanya biasanya kantoran. Tapi biasanya trial and error ya. Ya. Kayak aku tamat kuliah pasti juga ke situ arahnya. Aku pengen coba kerja kantoran. Iya, dulu. iya, iya. Aku sendiri juga udah pernah kerja Iya. kantoran kan. Sudah pernah ya sebelumnya? Udah pernah. Oke. Sales otomotif kan. Iya, iya. Nyampe setahun udah kelar. Terus cobain lagi sekolah make up, udah make up lagi. Terus akhirnya pas corona ngapain ya gitu kan, nggak ada kegiatan juga, usaha yang sebelumnya kita tutup. Ya udah akhirnya coba bikin kue. Terus suami kepikiran bikin coffee shop, di joinkan lah di dalam coffee shop ada makanan aku juga gitu. Jadi karena ngerasa kerja kantoran tuh dipus kayak gitu kayak nggak nyaman ya kita ya. Iya, iya. Ya nikmatin yang di atas-atas, Oke, oke. kitanya yang capek kan. Kalau Mas Wahyu tadi gimana? Kantoran? Kantoran udah pernah coba. Udah pernah juga, pernah jadi kerja di kantor pemerintah, udah pernah jadi kontraktor perusahaan BUMN lah. Tapi tadi ada quote-nya. Apa tadi? Yang Lebih baik. oh itu. Nah jadi ketika saya kerja di kantoran, saya pikir wah
setiap hari saya capek nih mikirin kerja kantoran yang sebenarnya juga yang saya pikirkan bukan buat saya gitu, justru buat perusahaan atau kantor gitu. Oh, jadi di saat kita bekerja, yang kita kerjakan itu adalah untuk memperkaya kantor kita. Iya, atau boleh dibilang menyukseskan seperti itulah. kantor kita. Bukan saya yang bilang ya. Iya. Kena kan? Tapi kalau kita berbisnis berarti kita Nah, kalau berbisnis itu kan halnya berbeda. Kita pusing-pusing, kita harus Kerja total di keras. situ, kerja keras, memang sungguh-sungguh. Tapi ya hasilnya buat kita sendiri gitu. jadi kita berusaha untuk diri kita sendiri. Kita sendiri. Ya, apa sih tantangan terbesar dari bisnis ini, Mas Wahyu? Yang ya kebayang kan, pasti tantangannya apa, hambatannya apa, pasti selalu dapat ya. Apa gitu? Ya mungkin teman-teman juga, mungkin adik-adik yang nonton, mungkin yang di awal memang kalau kita berbicara bisnis bukan selalu modal uang gitu, tapi nggak menutup kemungkinan memang itu yang paling utama gitu. Yang penting itu. Yang penting itu Ya, gitu. benar, ya. Nah mungkin kalau misalnya yang modal nggak ada, kita ada skill gitu, ya kan. Nah beberapa part itu ya harus kita Kuasai ya. kuasai. Kalau kita memang nggak ada modal ya kita harus ada skill gitu. Nah sekarang bukannya zaman bukannya zaman saing-saingan bisnis lagi, bukannya zamannya apa namanya nih berkompetisi gitu. Kalau kita bagusnya sekarang bekerja sama, kolaborasi, karena satu tim bola yang bagus juga nggak akan bisa mencetak gol kalau nggak ada backnya, nggak ada strikernya. Ada satu tim ya. Jadi lebih baik bersinergi ya. Iya, Terhubung, bersinergi. Satu sama lain. Iya, nah industrinya kan tercipta, yang tadinya di Pekanbaru tidak ada nyablon cup gitu kan, tidak ada yang bisnis beans, kopi. Oh, biji kopi. Uh-uh. Dan itu saling menutupi ya, saling Iya. membutuhkan Uh-uh. sebenarnya. Nah kalau UMKM-nya anak mudanya bangkit ya, justru ekonomi di kota itu berkembang. Putaran yang di industri kreatifnya anak mudanya jadinya, kalau di zaman saya dulu anak muda ya nongkrong-nongkrong nggak jelas gitu. Kalau sekarang ya harusnya anak muda. Saya termasuk. Ah. Nggak tahu. Iya, jadi sekarang sangat jauh kan. Anak muda sekarang Jauh lebih kreatif. lebih kreatif. Nah, jadi menurut saya ya anak muda harus hebat daripada saya sih sebenarnya kalau Iya. untuk anak muda sekarang. Dan karena itu juga anak muda sekarang harusnya memang jauh lebih hebat daripada kita. Iya. Kenapa? Karena mereka terpapar dengan digital tadi. Iya, iya. Mereka bukan mencari informasi tapi terpapar informasi. Iya. Kalau kita pribadi dulu mencari informasi Iya. gitu. Nah, di situ kita bersinergi menurut saya sama anak muda gitu. Jadi saya di Kala Bumi juga ada tim yang hebat ya kan, bukan saya sendiri. Jadi kita ada bagian-bagiannya. Nah, itu yang membuat kenapa kalau kita sendiri mikirin ya kecil hasilnya. Tapi kalau kita mikirinnya ada tim, ya harusnya hal besar yang kita ciptain. Nah, itu gunanya berkolaborasi, tidak saing-saingan lagi gitu. Ya, lebih berkolaborasi. Iya. Dan ini yang saya lihat kan branding Kala Bumi ini lumayan nih, lumayan cepat untuk terkenal. Benar ya? Amin, amin. Ini kan baru berapa lama ya dari pandemi Setahun ya? ya, setahun lewat. Tahun sebulan lah ya. 1 tahun ya masih, Ya, tapi ya, brandnya udah kenal kemana-mana dan Ya. udah ada franchise ya. Ya alhamdulillah udah ada franchise di Bekasi. Di Bekasi sudah Iya, ada franchise. iya. Padahal mungkin kita yang dari Pekanbaru biasanya Iya. kan kebalik ya, Jakarta dulu. dari Jakarta ke Pekanbaru. Pastinya orang mikirnya dari sana dulu. Tapi di sini kebalik. Balik. Dari Pekanbaru bermulanya tapi bisa ada di Jakarta. Iya. Itu gimana tuh kiatnya? Eh, Mas Wahyu, kok bisa sampai seperti itu, Mbak Ica? Dari ya itu tadi mungkin yang di Jakarta itu ngelihat dari ini ya kayak postingan kita, kok ini coffee shop di daerah tapi rame ya. Iya, iya. Kok orang pada booming ya gitu kan. Jadinya kok diobrolin sama semua orang dari semua umur gitu ya. Jadi mungkin dari situ dia penasaran, akhirnya dia tanya nih tentang penjualan, tentang pokoknya Menu. tentang menu-menu kita gitu kan. Dia tanya dulu. Setelah itu dia ngeliat akhirnya minta apa sih namanya kayak proposalnya gitu tentang franchise udah oke, dia buka
maksudnya nggak ada pertimbangan yang lama juga mereka, karena udah ngeliat dari sosial media itu tadi, karena sosial media kita juga aktif kan, jalan kan, update terus di Itu situ. ada tim ya? Sosial media ada timnya? Ada. Berarti sosial media ada tim ya? Ada. Kalau sendiri kayaknya nggak ke backup deh semuanya, Iya, nggak akan jalan. dan kita lihat juga menarik ya, di Iya. sosial media itu menarik ya, kalau Iya. Bumi sangat menarik. Banyak sekali ya, seperti penamaan dari minuman juga menarik ya, menurut Iya, saya. iya, betul. Itu kan termasuk ke branding ya. Iya. Betul, betul. Arizona, Jerusalem, dan lain-lain ya, banyak sekali. Itu kenapa kok brandingnya bisa kebayang seperti ini? Idenya dari mana nih awalnya? Idenya dari si baristanya itu kan, tentang kota-kota, jadi kayak menarik aja gitu. Kayak jalan-jalan di kota-kota yang ibaratnya tuh kayak jadi sorotan orang-orang, jadi orang gampang ingat juga. Iya. Oh Arizona, oh Jerusalem. Tapi kalau misalnya namanya susah diingat kan juga Susah, ini ya? kan susah kan. Dan Jadi yang Jerusalem, gampang. Jerusalem juga Nama selalu kota tuh kan disebut-sebut ya. gampang. Kalau ada bocoran sedikit, sebenarnya kalau nama kota-kota itu kan udah nyambung nih sama Kalabumi, ya kan? Karena namanya nama kita aja ada Kalabumi. Ya. Kalau dikasih nama-nama kota tadi, kebetulan di bawah alam sadar kita itu semuanya kita gampang ingatnya. Contoh, mungkin teman-teman lihat di Instagram, kalau kita lihat efek itu kan Instagram buat efeknya Oslo, Ya. Melbourne, ya kan? Filternya ya. Nama-nama kota ya? Nama-nama kota. Nah, ditambah lagi ada film series tuh, Money Heist, yang nama pemainnya semuanya nama kota. Oh, Jadi iya. kebetulan bersamaan dengan itu, makanya mungkin jadi unik lah. Oh, inspirasinya dari situ ya. Iya. Tapi jadi salah satu ide branding yang Iya. baik menurut saya, keren ya. Keren. Ide branding. Nyambung nih dari logo, dari menu, Ya, gitu kan. namanya Bumi, setelah itu namanya kota-kota Kota. ya. Kota-kota ya. Menunya. Situ keunggulan bersaingnya banyak sekali sebenarnya kalau Iya, Bumi. sebenarnya coffee shop lagi booming Booming. banget. Karena- Buka kan di Pekanbaru semenjak Covid juga. Karena begitu kita lihat kan coffee shop itu banyak, tapi kenapa kalau Bumi eksis nih gitu kan? Rupanya banyak sekali ya keunggulan bersaingnya, baik itu dari tempat, dari branding, dari Timnya juga. layout, dari timnya. Jadi tidak hanya satu ya, banyak, dan semua faktor itu menurut saya penting ya. Iya, penting. Sorry. Untuk coffee shop ini sebenarnya, maaf nih agak pribadi nih pertanyaannya. Iya, iya, nggak apa-apa. Kalau Yuk, untuk coffee shop ini omsetnya per bulan berapa kira-kira? Kita nggak perlu ngomong nggak perlu ngomong angkanya, Ya. tapi biar aja orang tuh menebak ya. Tapi mereka dapat gambaran. Iya, iya. Mereka dapat gambaran. Iya, iya. Jadi jutaan, puluhan, atau ratusan? Kalau ratusan kan, berarti ratusan ya? Ratusan. Oke, berawal dari hobi, setelah itu memanfaatkan lahan yang tidak terpakai Pakai ya betul. Dan kondisi pandemi, tapi Iya. bisa mendapat ratusan ya. Sampai hari ini masih ratusan. Alhamdulillah ya. Dari bulan pertama buka sampai sekarang ratusan. Alhamdulillah. Ya. Iya. Dan profit keuntungan itu biasanya 50% ya kalau untuk makanan Ya biasanya. hampir segitu. Berarti ratusan kalau dikat, belum tentu puluhan, mana tahu ratusannya sampai 999 juta masih ratusan ya. Tapi kan kadang-kadang Iya kan? Cepet aminnya kalau sudah. Berarti angkanya belum nih, belum. Ya. Belum. Tapi udah nyentuh ratus. Ya, jadi ada bocoran kan kalau mau bikin coffee shop, oh ternyata besar nih Kalau hasilnya. fokus, kalau Ya. ibaratnya itu tadi tim, sebenarnya kebantunya kalau kita ibaratnya kerja sendiri emang kayaknya, Susah ya? karena kita udah coba kan yang di toko vape itu kan, space kecil kan, emang semuanya kita, pembukaan kita, main sosmed kita, yang ini menunya kita, Ya. nggak jalan. Baik, toko kecil tadi ada beberapa kali diungkit toko kecil ya, berarti coffee shop kecil sebelum ini. ya Itu ditutup karena keuntungannya tidak ada atau tidak berkembang atau usahanya memang ditutup ya, atau memang karena itu berkembang sehingga adanya ini. kalau dibilang tidak ada untung ada. Cuma kalau kita untuk menjadi itu jadi pokok bagi kita nggak bisa. Usaha utama. Usaha utama nggak bisa. Kenapa? Berarti Karena- pendapatannya tidak besar ya? Tidak besar. Oke. Jadi kita memang secara di angka kita hitung-hitung ya memang kita harus membuat tempat yang lebih luas, karena kadang tempat kita yang kecil kita panggil aja teman-teman kita Penuh. udah penuh gitu. Jadi
nggak mungkin kan teman kita suruh udah ya tamu lain, nggak mungkin kan. Nah, jadi pemutarannya ya di segitu saja gitu, udah kita branding. Oh, tidak akan besar ya? Tidak akan besar. Walaupun sudah di branding, sudah dilakukan branding yang sama waktu itu. Dan memutuskan untuk buka Kalabumi. Berarti Kalabumi ini baru ya, bukan lanjutan dari yang kemarin? Bukan. Nah, berarti murni Beda. baru ya, Murni tapi baru. tetap di kopi gitu Iya. ya. Dan untuk menu-menunya sendiri, Mas Wahyu, ini kebanyakan kopi kah atau ada menu lain gitu? Ada, kita di luar non coffee juga banyak. Kayak ini nih Arizona, Budapest. Budapest gitu. Kadang orang suka nongkrong kan, tapi belum tentu suka kopi. Iya, Iya. betul, makanya. Betul ya. Karena Jadi banyak kita tuh. nggak bisa idealis juga kan, harus Iya. coffee shop tapi harus jual kopi aja, itu nggak bisa ya Kalau sebenarnya. saya Kan sih- barengan teman kan, kadang teman kita nggak suka kopi, jadinya jangan karena nggak ada nggak ada yang non kopi jadi nggak ikutan Iya, kan nongkrong. betul. Jadi kita sediain juga yang non kopinya gitu. Kalau saya sih bahasanya yang idealis, yang komersil gitu. Idealis, Yang komersil gitu. jadi Jadi komersil. iya. Ini gimana nih? Ya, contoh misalnya nih, kita kan mengangkat kopi nih, coffee shop gitu. Nah, kalau kita idealis, kita cuma jual kopi aja, nah, itu Oke. kan sulit gitu. Kayak seperti dibilang si Ica tadi, kalau misalnya dia datang sama teman barengan, ternyata teman dia nggak kopi, mungkin ada lambung atau gimana. Iya, betul. Nah, kan ada solusinya. Oh, nih. nggak suka aja gitu. Iya. Nah, kita mengambil kesempatan itu gitu. Hmm. Jadi orang yang nggak sekalipun ngopi dia bisa kesini gitu. Ya, berarti banyak ya menu yang non kopi juga Iya, non-kopi. diadakan karena ada marketnya kan. Nah, ada marketnya. Jadi nggak melulu harus coffee shop itu ada hanya kopi saja. Iya. Jadi gitu. buat yang mau makan juga ada, makanan berat, makanan ringan, snacknya juga ada. Jadi Lengkap ya? lengkap. Lengkap sekali. Oke. Ya, kedepannya inovasi apa yang akan dilakukan oleh Kalabumi? Kalau kami dari tim juga mungkin kan ini udah ada nih yang satu franchise terus di Bekasi. Mungkin kita ada mau penambahan tapi belum tahu lokasinya di mana. Masih. Tapi Nah, tadi saya sempat hunting-hunting. dapat bocorannya ke Bali. Ya? Amin Pengennya, amin. Pengennya ya. Ke Bali. Iya, ke Bali. Tapi lebih baik Bali mungkin. Karena Daripada kota lain ya. mungkin ya kita bilang Bali kenapa lebih baik karena mungkin Bali itu etalasenya Indonesia. Indonesia. Dan pasarnya juga kita dapat 3 kan. Hmm. Lokal, Hmm. turis lokalnya, domestiknya, terus turis internasionalnya. Ya. Jadi lokal warga tempatan maksudnya. Iya. Setelah itu turis lokal maksudnya itu orang yang dari Pekanbaru Pekanbaru, datang ke Bali betul. gitu ya, orang dari Jakarta. Iya. Setelah itu ada internasional. Internasional ya. makanya ya. Jadi sangat menarik sebenarnya. Sangat menarik, iya. Kapan tuh mau direncanakan? Mungkin insya Allah secepatnya lah. Cepatnya. Iya. Kita Kan mimpi doakan. dulu boleh ya. Kita doakan Iya. secepatnya terjadi. Planning Iya. dulu boleh ya. Tapi sebenarnya gitu ya, kalau mau buka di Panam pun sama di Bali pun kemungkinan keuangannya juga nggak terlalu banyak. Modalnya ya. sama. Tipis ya mungkin ya. Cuman Iya. mengontrolnya aja sih mungkin. Kontrolnya, terus kontrol, ya. untuk rekrutmennya juga kan. Nah iya, untuk karyawan nih, Bang Wahyu pakai berapa orang nih? Kita di sini mungkin sekitar 14 orang atau Iya. segitu lah. Sekitar 14 orang. 14 atau Dan kendala di manajemen sumber daya manusianya apa? SDM. Wah biasalah, biasa SDM yang terjadi ya kan paling telat ya gitu-gitulah. Jam kerjanya. Antara satu sama yang lain gitu. Ya. Pergantian shiftnya gitu. Pada intinya kalau di SDM sih komunikasi yang paling penting. Oh jadi dibicarakan aja. Dibicarakan. Begitu mereka punya problem, Iya. kita panggil ya. Iya panggil satu sama lainnya juga kita harus Harus penuh. didudukin. Hmm. Makanya tiap bulan harus tetap ada briefing. Iya, kan? briefing. Iya. Jadi evaluasi terus. Evaluasi. Karena itu ya kesuksesan dari sebuah bisnis juga, dari suatu bisnis juga adalah sumber daya manusianya kan. Betul. Kenapa? Karena kalau sumber daya manusianya saling tidak enak, berarti lingkungannya pun juga jadi tidak enak kan. Iya. Dan mungkin pelayanan juga ikut terganggu. Mereka jutek ya. Iya, atau bad mood apa, gitu bad ya mood kan. dan lain-lain. Untuk itu bagaimana caranya supaya termotivasi terus nih sumber daya manusianya? Kalau kita di sini kan kita pakai gaji pokok, ya kan. Oke. Terus kita ada mentargetkan per hari. Nah, kalau target itu nanti mencukupi, Kita kasih bonus. kita kasih bonus. Misalkan satu hari misalkan Iya, ya, iya. 20 cup misalkan. Iya, Tapi oke. enggak di sini 200-an mungkin. Tapi 20 cup misalkan. Iya, oke. Dan begitu mereka tercapai 20 cup itu Ya Dapat mereka bonus dapat bonus di per luar hari. gaji per hari. di luar gaji. Di luar gaji. Jadi setiap hari misalnya targetnya tercapai terus, Ya mereka full dapat berarti Iya, full. bonus. Jadi gaji plus bonus
di akhir bulan tuh dia dapat langsung. Iya. Oh gitu ya. Jadi mereka dia juga bisa semangat semangat. jualan ya. Iya. Semangat kalau harus menyentuh target terus ya. Itu ya tujuannya ya. Terus mungkin sekali 2 bulan kita bawa anak-anak makan di luar gitu kan, biar ganti suasana, tambah akrab gitu. Dan itu satu lagi Mas Wahyu. Kalau event itu berpengaruh tidak untuk ramainya pelanggan? Event ya, Iya. event. Kalau event saya sangat membetulkan. Betul ya? Betul. Jadi begitu kita bikin event di sini, Iya. udah random lagi yang masuk. Iya. ini. Misalnya ada hari nih yang memang lapor kita merah nih. Misalnya Senin, Selasa, gitu kan, Rabu. Tunggu. Nanti cut ya namanya. Udah. Oke. Mungkin di hari Senin, Selasa, Rabu itu lapor kita merah terus. Ya. Nah, ketika kita bikin event, capek target. Biasanya capek target. Capek target. Karena itu saya buktikan sendiri. Jadi event dilakukan di hari itu. Weekday. Kalau saya pribadi selaku pengusaha, justru saya bikinnya di hari itu. Karena di Hari weekday. ya kalau di weekend ya, Karena weekend kan ibaratnya Kita udah ada pelanggan di Iya. weekend. iya gitu. Tapi di karena pada weekday libur juga kan. disitulah catatan lapor merah kita dan Iya. di situ yang harus kita Perbaiki, perbaiki. betul. Berarti kita fokus ke solusi ya, bukan ke Solusi. masalahnya. Gitu. Iya, solusinya. Jadi begitu kita ditemukan oleh masalahnya ini kita Iya. bukan berpikir tentang masalah, tapi kita solusinya gimana gitu. Sama waktu tahun lalu, waktu 2020. PPKM, wah kan itu parah. Dari bulan Setiap puasa. hari kita didatengin ke sini. razia kan. Ya. Razia. Kan harus tutup jam 8 bulan puasa. Sementara bulan puasa kan bukanya aja Baru sore. jam berapa gitu ya. Nah kita kan cari solusi harusnya itu. Cari solusi bukan yang waduh. Nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Jadi PPKM itu masalah. Masalah. Tapi bagaimana cara Ya. solusinya supaya kita masih tetap bisa Iya. bertahan kan bisnisnya ya. Kita gencarkan ke online ya kan. Oh, digencarkan ke online. Ya promonya di Satu. online. Jadi kalau dia ordernya di online, dia lebih dapat potongan harga timbang datang. Datang, Ya, gitu. supaya tujuannya tidak terlalu ramai ya. Betul kayak gitu. Tempat tidak mengumpul Iya. ya. Ya. Kan ada kapan? Oke, jadi supaya tidak terlalu ramai, dibikin promonya di online. Online. Jadi orang yang beli terus take away itu dikasih Diskon. sehingga di sini tidak mengumpul ya. Kan ada Tidak. kapasitas maksimalnya kan. Iya. Yang dine in kan. Ya. Jadi lebih menantang sebenarnya di dunia bisnis ya. Ya. Saya ya. Tapi itu tadi balik kan. Kalau kita total, kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah rasanya nggak bohong lah. Rasanya hasilnya gitu. Jadi usaha tidak mengkhianati hasil. Itu betul. Setuju ya? Setuju. Tapi ada loh yang mengkhianati biasanya hasil. Berarti dia Ada. dia itu. Perhitungan di awalnya kayaknya. Ya, mungkin kan? kurang analisa. Ya kita maksudnya berani Karena kan ada percaya. trial error juga yang di kecil itu kan. Tapi yang paling errornya yang selama ini buka, kalau bumi buka apa? Mbak Ica Mas Wahyu. Errornya. Yang paling menjadi hambatan gitu waktu itu. Bahan baku kalau menurut kita Oh, ketersediaan bahan baku susah ya? susah. Oh, kopi. Bukan, Jadi? ini sausnya, Oh, campuran-campurannya, Karena kan sirup ya. distributornya di Jakarta kan kebanyakan, nggak di Iya. Pekanbaru. Di sini tuh kayak resellernya. Jadi kita ngambil karena di Pekanbaru banyak yang membutuhkan. Karena tadi coffee shopnya udah makin banyak di sini, sampai kita dibatasin. Jadi tiap masing-masing coffee shop cuma berapa botol gitu bolehnya. Jadi Sementara yang kita bagaimana butuhin tuh lebih. cara yang kita butuhin tuh lebih. Jadi gimana caranya untuk Ya itu mengatasi sampai hambatan sekarang. tersebut? Sebenarnya masih rahasia sih. Oh, masih rahasia. Oke. Mungkin ada itu ya. Jalan keluarnya udah ada, tapi masih rahasia. Iya, jalan Oke. keluarnya mungkin itu tadi kan kita mencari solusi. Bagaimana kalau kita nggak bisa mendapatkan gitu, kita bukan lagi kita custom sendiri aja. Gitu. Oh, bikin sendiri mungkin Bikin jadi sendiri solusi. mungkin. Dan bikin sendiri mungkin ada cara yang lebih baik ya. Iya. Kita bisa jual kan karena kebutuhannya tinggi kan. Iya, karena sekarang kan coffee shop udah banyak. Iya. Mungkin kalau di Pekanbaru, mungkin kalau di data benar-benar mungkin ada sampai 700.
700 Coffee coffee shop shop. itu Semenjak COVID ya. Ya, dari besar sampai yang kecil gitu ya. Dan coffee shop ini berkembangnya di saat COVID. Iya. Begitu COVID ada, coffee shop berkembang. Iya. Kenapa ya? Ini. Karena kan orang udah nggak bisa nge-mall kan waktu itu mall pada tutupnya dibatasin kan. Jadi larinya alternatif dan mereka bioskop. ya Rata-rata kan bioskop juga nggak ada hiburan kan kalau ya, ke mall nggak ada jadi hiburan. alternatif mereka selain bioskop dan mall mungkin ya ke coffee shop. Iya. Dan Ada itu lagi. terbukti WJ. Iya. Begitu coffee shop buka di pandemi ramai semua ya. Dan juga anak-anak yang di luar kota kan pada kuliah Iya. online tuh, jadi pada pulang. Jadi iya. ngapain kan mereka? Jadi yang dari Ya, Jakarta nongkrong mungkin jadinya. itulah mungkin ya salah satu alasan kenapa bisnis coffee shop merebak di saat pandemi. Di saat yang lain terdampak, malahan coffee shop naik Iya. ya. Iya. Naik ya. Benar ya. Dan setuju ya naik ya. Karena sudah terbukti sendiri ya, bukan hanya analisa tapi sudah terbukti karena sudah dijalanin ya. Karena penelitian terbaik itu adalah kita yang menjalaninya. Iya dong. Ya kan? Iya. Kalau penelitian di buku mungkin ya ada hambatan dan masih belum tentu Iya. itu benar gitu ya. Tapi begitu sudah dijalani kita tahu ternyata pandemi tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap bisnis. Iya. Oke. Usaha yang bagus itu kan usaha yang lagi berjalan kita pelajari gitu. Jadi kita tahu di mana celah-celahnya gitu. Celah-celah dari usaha itu ya. Iya. Oke, untuk karyawan Mas Wahyu, kita ini ada ini ya. Mahasiswa itu bisa bekerja di sini. Iya, mereka ada part-time-nya di sini. Oh, jadi ada part time ya. Udah kayak luar negeri kan? Bisa kuliah sambil kerja gitu. Ya, harusnya Ngisi sih gitu. waktu. Iya. ngisi waktu. Karena kan banyak kan online, kan rata-rata emang udah ada yang offline, tapi Iya. kan masih banyak yang online kan, Iya. nggak full kan mereka offline-nya. Jadi mereka daripada bingung di rumah, Kita hire ya. Iya, nambah jajan mereka juga kan, ngisi waktu. Betul. Berarti bermanfaat ya. Kalau Bumi juga ikut ya untuk menarik penganggur. Sehingga Di saat, alhamdulillah kan di saat orang lagi banyak yang di Butuh PHK kerja. butuh kerja, kita bisa ya. Iya. Warga sekitar juga kita libatkan. Jadi adanya kita harus ada nih dampaknya. Manfaat. Iya. Manfaat itu baik secara ekonomi atau Iya. sosial ya. Sosial. Hmm. Kemarin ada kita bikin sosial, kita kerja sama HIPMI, kita bikin vaksin di sini. Oh, vaksin di sini. Iya, vaksin di sini kerja sama HIPMI Pekanbaru. Iya. Terus Buka untuk umum siapa aja yang Siapa mau aja. vaksin, termasuk Warga sini. warga di sini. Oh, tetangga dan keluarga di sini ya. Ya, untuk dari segi promosi itu Iya. yang paling berpengaruh untuk Kala Bumi itu dari segi yang mana, Mas Wahyu? Misalkan kita ada promosi offline mungkin, Iya, ada promosi online atau digital, itu yang lebih berpengaruh yang mana sepertinya gitu. Dan begitu kita lihat ya, yang datang itu pelanggannya random Flyer. gitu ya, Iya. berbagai umur gitu ya. Flyer di online. Jadi, Flyer di online, kayak bikin postingan di online, kan ibaratnya kita minta bantu teman-teman juga kan, posting bantu gitu. ada support system ya. Iya. Jadi disampaikan ke teman-teman tolong bantu posting lagi Iya. gitu ya. dan di era digital sekarang kan kita memang sangat dibantu nih. Iya. Salah satu contohnya yang franchise di Bekasi. Mereka mungkin tertarik sama Kala Bumi ketika melihat feednya Instagram Kala Bumi mungkin dengan caranya kita promosi mungkin. Nah, siapa sangka kan lewat digital orang tertarik di luar kota gitu. Nah, itu memang senjata sekali tuh Iya. digital. Nah, sekarang kita harus ikut zaman seperti apa platform-platform yang kita pakai ya, itu yang kita pakai TikTok, Instagram. Nah, Mas Wahyu yang main TikTok? enggak. Ada timnya itu tanya timnya. Wah, ada tim TikTok. Iya, jadi kita harus ngikutin sama. Kalau Mas Wahyu yang main TikTok, saya jamin Kala Bumi tidak ada orang. Saya jamin. Jadi tapi tetap dipakai ya, platform seperti itu dipakai ya, Iya. Instagram, TikTok dan lain-lain itu semua dipakai. Sangat membantu. Dan sangat berpengaruh terhadap kemajuan dari bisnis ini. Iya, Jadi yang datang itu dari segala umur. segala umur. Berarti ada kena ya dari situ. Dan sampai franchise yang di Jakarta itu mereka tahunya karena adanya dari Instagram. Instagram. Iya, Instagram. Begitu dia tahu dari Instagram, dia datang ke sini. Enggak, ngomongin dulu Telepon aja. telepon dulu. Oh, mereka telepon. Telepon baru kita yang Tanya-tanya terbang dulu. sana. Oh, maksudnya yang terbang ke sana. Iya. Setelah itu Baru kita bicarain hitungannya. Udah deal, baru kita kirim lagi mereka untuk trainingnya kan, segala macam bahan baku apa, pengenalan produknya gitu, pengenalan produk dan bahan baku dan lain-lain ya. menu.
Dan semoga ya untuk kedepannya makin banyak ya franchise Kalabumi Amin. di Indonesia khususnya, bukan di Pekanbaru lagi, di Indonesia khususnya ya. Saya doakan. Baik, terima kasih untuk waktunya Mas Wahyu, Mbak Ica. Iya, Ya, makasih. nanti Instagram Mas Wahyu sama Mbak Ica ada di bawah nih. Boleh tanya-tanya ya. Ya. Kalau mahasiswa mau nanya-nanya boleh Iya, ya. free ya, tapi kalau kopinya beli. Oke. Kalau tanya-tanya free. Kopinya beli. Kalau kopinya beli. Ya, ini salah satu produk juga ya. Iya. dari Ini produk unggulan kita. Yang literan. Iya. Oh, yang itu untuk harganya berapa? Yang ini 95. 1 liter ya? Iya, 1 liter. Ya banyak ya, 1 liter itu banyak ya. Banyak. Kalau buat acara-acara di rumah. Ya paling ini kalau udah dibuka, caranya di wrapping lagi, dimasukkan kulkas, mungkin tahan sampai 3 hari. Oh 3 hari. Iya. Nah. Ini biangnya, jadi sampai di rumah harus pakai ice lagi. Iya. Oh ditambah es lagi. Jadi dapatnya banyak kalau mau buat acara gitu kan. Dan satu lagi untuk ini menu kita yang harga termurahnya berapa? Ada di 16.000. 16.000. Untuk kopi 16.000. Udah ada. Yang tertinggi harganya untuk kopi Di 20. 25 ya? Iya. 25. Berarti 16.000 sampai 25.000 Iya. berarti ya? Masih ramah di kantong anak-anak lah. Iya. Masih ramah di kantong mahasiswa. Iya, mahasiswa. anak Karena SMA. kita memang konsepnya seperti itu. Tujuan berarti segmentasi pasarnya kita bisa masuk ke atas dan ke bawah. Iya, betul. Oke. Ya, segmentasi pasar untuk coffee shop ini berarti ada kalau dari segi umur dari muda sampai tua ya. Iya. Banyak ya. SMP aja udah nongkrong mereka ya. SMP Kalau anak udah zaman nongkrong. sekarang ya. Ya, kebiasaan ya orang zaman sekarang. Iya. Terus kalau untuk segmentasi umur dari dari Teenager anak lah. muda ya, teenager sampai orang tua Iya. nongkrong di sini di coffee shop berarti segmentasi pasarnya itu. Iya. Terus untuk segmentasi dari segi harga ini dari bawah sampai ke atas sekali ya. Berarti sama ya, dompet harga SD Iya, ya, harga SD, harga SMP, harga SMA. Iya, ya. betul, betul. Jadi kenapa kita harus bikin yang harga tinggi ya? Padahal kita bisa ambil semua segmen. Iya, betul. Itu tujuannya ya, Iya. Kalabumi terbuka. Oke, sekian dari saya pada hari ini melaporkan dari Kalabumi. Terima kasih untuk Mbak Ica dan Mas Wahyu. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan aja di komentar atau langsung ke Instagram orangnya. Mungkin ada yang mau sharing gitu kan? Iya, boleh, boleh. Boleh ya? Boleh.